Cek sound. Oke guys, jadi Jumbo ya, Don. Nah, kalau Jumbo itu nama aslinya Don, kalau gue Don Juan, Don Corleone. Tahu nggak lo Don Corleone? Godfather. Nonton filmnya. Gue suruh dia nonton film nih, dan Mas Kiki, PR lu nonton Godfather untuk belajar sinematografinya. Alur cerita si bangke nonton. Karena maksudnya sinematografinya alur cerita. Nggak tuh, apa lo? Emang lu udah nonton Godfather? Alur cerita. Oke guys, jadi singkat cerita ya, Jumbo setelah 60.000 miliar triliun, kalian selalu kan tuh di komen, di live pas gue live stream, Saweria, bang nonton Jumbo bang. Akhirnya di tengah waktu gue yang lu bisa lihat sendiri ya di Instagram gue, Facebook, YouTube, alhamdulillah sih lagi banyak banget klien setiap hari pak, ada postingan klien demi membayar susu anak dan bajingan ini. Akhir baru kemarin, ini gue rekam nih lagi hari Rabu nih ya, tapi Jumat kemarin gue baru nonton. Pas gue nonton aja itu Jumbo itu sudah 2 juta penonton, dan di kala video ini dibuat, gue baru dengar kabar Jumbo 4 juta penonton, dan gue yakin ke depannya bisa mungkin berhenti di 7 juta bisa jadi, tapi nggak tahu juga kalau ditayangin terus kayak yang agak lain tuh bisa 10 juta, gue bilang bisa sih, bisa aja gitu kan ya. Oke, jadi Jumat kemarin gue nonton Jumbo, dan ini pemandangan yang udah lama gue nggak ngeliat di bioskop. Kenapa? Karena gini, di bioskop itu untuk film yang bisa dibilang untuk bisa dinikmati oleh anak-anak tuh makin sedikit. Karena ya banyak film kartun zaman sekarang yang mohon maaf ya, gue harus jujur nih, yang pakai dirubah-rubah lah, pakai disusupi oleh agenda-agenda yang nggak mengenakan lah buat anak-anak, ditonton anak-anak. Akhirnya dateng sebuah film yang pas di bioskop itu gue langsung kesan pertama yang gue rasain itu, wih, ada orang tua bawa anaknya, ada anaknya. Mungkin ada yang gue liat orang tua bawa anaknya sambil bawa ART-nya, mungkin ART-nya bawa anaknya. Itu indah sekali pemandangan. Itu belum masuk bioskop aja gue terasa indahnya suasana bioskop pak. Itu kayak wih gitu lah, kayak ceria gitu. Itu udah jarang banget. Terakhir gue ngerasain kayak gitu itu tahun ya bagi gue pribadi ya. Itu pas gue nonton bioskop pas lagi nonton Minions yang Minions Despicable Me ya, yang ketiga apa yang kedua gitu, dimana anak-anak tuh masih ya masuk kala gua waktu itu ya masih polos, masih lugu, terus pada rame-rame gitu kan ya. Atau mungkin gua udah jarang nonton bioskop aja kali ya. Tapi kemarin tuh gua menyaksikan itu lagi gitu loh. Wah, padahal itu udah masuk sekolah kemarin kan harusnya. Jumat kemarin udah pada masuk sekolah belum? Udah kan? Dari Senin minggu lalu kan udah masuk sekolah pada Selasa kan? Jam sekolah, mungkin mereka baru pulang sekolah dijemput sama bapaknya gitu kan, nonton Jumbo. Gue juga kebagian yang jam yang sama, jam 3 sore apa kalau nggak salah ya, jamnya pulang anak sekolah. Jadi pulang sekolah pada nonton tuh sama bapaknya, ada yang dijemput, yang kecil-kecil, ada yang SMA gue lihat tuh pada nonton, anak kuliahan mungkin pada nonton kan, nonton bareng. Gue nonton sama bini gue berdua ya kan. Si pengkhianat di belakang kamera ini, editor gue, udah nonton duluan, padahal tuh kayak sempat ada omongan gitu, nanti nonton bareng ya, dia nonton duluan, pengkhianat menurut gua, ya, ditinggal editor, nonton duluan, nggak apa-apa. Nah udah kan tuh, akhirnya masuk bioskop, ya kan, ini jujur, ini yang gua omongin di sini semuanya jujur, tanpa filter, pendapat gua pribadi, ya. Masuk, set, duduk, ya, gua deg-degan juga, wah kayak gimana sih animasi yang pada saat itu ya, udah menggait 2 juta penonton. Set, tiba-tiba mulai musiknya. Oke, ini secara musik aja langsung kalau misalnya mau gue review ya, itu musik yang indah. Dan ini sedikit spoiler aja dari review gue yang setelah nanti, musiknya itu bagus-bagus, gak ada musik yang jelek, jujur aja, satupun tidak ada yang jelek ya. Musiknya bagus, pembukaannya dari mulai desain grafisnya, animasinya dari mulai animasi 2D sampai animasi 3D-nya, semuanya indah sekali, gitu kan ya. Terus yang paling gue rasain karena gue dulu adalah tukang visual effects.
Ya walaupun era-era tahun 2010-an ya jadi tukang visual effects ya. Dulu software yang saya pakai adalah 3ds Max ya. Sekarang udah pada pakai Blender ya. Dulu kita mengetahui Blender sebagai bikin sayur, alat buat bikin sayur. Sekarang dipakai buat bikin film. Dan kemarin rekor by the way di Oscar aja itu yang menang animasi itu yang pakai software Blender. Jadi makasih kepada teman saya yang tahun 2017 ketika gua go halal Tara Ars, jujur aja sebelumnya ya campuran ada yang bajakan software gua. Go halal, gue tuh, aduh apa ya pengganti software 3ds Max karena kalau langganan mahal banget tuh Autodesk kan. Terus gue mau belajar Blender, temen gue nih, Blender, nggak industri standar tar. Ngapain lo pelajarin? Buang waktu. Mending lo pelajarin yang lain. Akhirnya gue jadi pelajaran yang lain, tapi ada bagusnya juga sih sebenarnya. Gara-gara dia gue jadi pelajarin software yang namanya DaVinci Resolve. Jadi gue makin kesini tuh makin fokus ke literally yang editing filmnya, color grading segala macam. Tapi gue tuh jujur sekarang tuh udah hampir total lupa penggunaan 3ds Max segala macam. Dulu gue 3ds Max bikin film yang ada 3D-nya tuh udah kayak daily yang udah cepet banget gitu ibaratnya kan. Sekarang gue udah lupa, ya kan? Singkat cerita Blender di mana-mana. Inilah kenapa jangan dengerin teman kamu kalau teman kamu berpendapat. Kalau lu punya passion, punya hal yang pengen pelajarin, hidup cuma sekali. Jangan dengerin temen lu. Gitu aja, karena jalan setiap orang beda-beda. Itu sedikit tips sih dari gue. Nah, saya cerita lagi, kembali ke Jumbo. Ya karena gue ngerti animasi sedikit, walaupun gue lebih bukan ke animasi 3D yang seperti ini, yang kartunis seperti ini. Ibaratnya ya, gue tuh dulu lebih ke animasi yang realistis. Ibaratnya lah ya, bikin-bikin naga, lapis, segala macem dulu. Yang langsung gue lihat adalah yang gue bisa bandingin bahkan dengan animasi Indonesia yang sebelumnya, yang Nusa, ya harus gue puji di sini. Nggak tahu orangnya sama apa nggak, gue nggak tahu di behind the scene-nya. Tapi dari segi lighting itu udah level internasional sih menurut gue. Karena kalau gue yang pas nonton Nusa itu secara lighting itu masih ya gue ngeliatnya secara animasi untuk TV. Mohon maaf, tapi gue harus jujur. Tapi kalau yang ini Jumbo secara lighting itu udah levelnya udah Hollywood cuy, gitu gue bilang. Udah internasional lah, udah cakep. Nah terus banyak orang yang gue lihat gue cukup melihat juga banyak review ya, yang bilang, oh tapi secara desain karakter agak kurang, blablabla. Gue ada setuju, ada nggak setujunya. Setujunya adalah bahwa ya mungkin beberapa karakter terlihat seperti kayak seharusnya bisa sih dibikin lebih imut atau bisa lebih diperjelas. Oh ini gendernya ternyata cowok, oh ini ternyata ini ada yang agak nggak jelas. Ini cowok apa cewek? Gue baru di tengah film baru, oh ini cowok gitu. Jujur aja, gitu kan ya. Tapi pas ngeliat desain sketsa 2D-nya mirip banget. Jadi memang 3D-nya ini dibuat semirip-miripnya dengan desain karakter 2 dimensinya pas lagi versi gambarnya gitu. Jadi malah jadi pujian jadinya kalau bagi gue. Oke, ternyata bagus banget berarti. Dia bener-bener nyamain sama desain awal di karakter 2 dimensinya. Walaupun gue ada ya beberapa tips tambahan juga sebenarnya. Ya memang harusnya beberapa karakter bisa dibikin lebih imut, sesuai dengan karakter agak yang kalau dalam bahasa gue apa ya, bagus tapi belum tepat. Jadi karakternya dia misalnya mau kayak gini, harusnya nih secara muka bisa lebih begini gitu lah ibaratnya. Tapi itu pun hal-hal yang sekarang gue nggak bisa ngelakuin karena gue udah lupa banget dengan software 3D. Tapi kalau secara kritis, kalau misalnya emang gue ada yang mau dikritisi, ya itu ya. Terus film berjalan, ya kan, gue suka banget, gue harus ngomong, dengan 1/4 pertama film. Itu gue langsung merinding. Ya, adegan dimana di awal-awal tuh, ini mohon maaf ya by the way, acara ngopi ini selalu spoiler, jadi spoiler alert. Kalau teman-teman belum nonton, mungkin bisa langsung, udah matiin aja nih video dulu, lu tonton dulu baru balik lagi ke sini. Jadi 1/4 di awal film itu kita langsung ditunjukkan ya, yang awal Donna di kasur dulu, segala macam, terus langsung adegan dia lagi main, dia main kasti segala macam, which is lebih kayak dibully dikit sebenarnya, kayak nggak dianggap, kayak Nobita tapi gendut. Jadi kayak dibully lah ibaratnya, lu gendut, ya ini lemot, apa kerjaannya cuma bisa iniin dongeng apa segala macam gitu kan ya. Nah terus kan dimana adegan dimana bolanya itu tuh pas kejar-kejaran bola itu keren sih menurut gue ya. Angle-angle-nya, fasenya, segala macam itu gue suka banget. Habis itu kejar-kejaran bola selesai, terus sama ketemu ceritanya temen dia yang ceritanya agak jahat ke dia segala macam. Itu pembukaan yang dapet banget bagi gue ya. Walaupun di saat yang sama langsung gue ada kayak sedikit keluhan juga, audionya kurang jelas. Jadi menurut gue ada beberapa film Indonesia tuh yang karena gini, gue bukan orang mixing ya, gue bukan orang audio, jadi gue nggak tahu itu problem di mana, entah di audio, entah di editing, gue nggak tahu ya.
kurang jelas ya. Gue dulu pernah bikin ngopi yang pas gue nonton film Sri Asih, kalau nggak salah Sri Asih ya, yang gue bilang audionya ada ngomong apa nggak jelas gitu ya, bertabrakan sama musik, bertabrakan nggak jelas gitu kan. Harusnya kan ya ini gue tahu dikit nih bahwa audio orang sama musik itu kan di tempat yang berbeda harus ditaruhnya kalau lo audio mixer ya. Ada beberapa audio bahkan sepanjang film kalau mau jujur ada banyak banget beberapa audio yang nggak jelas. Kalau nggak ada subtitle itu bahasa Inggris, gue nggak tahu sama sekali ngomong apa. Jadi ada banyak banget audio nggak jelas. Itu sekedar kritik dari gue. Tapi gue sangat menyukai seperempat atau bahkan bisa dibilang sepertiga ya di awal dari film ini. Sangat suka sekali lagu-lagunya, dan kalau teman-teman sadar, which is gue menyadari, lagu background itu non-stop. Ya mungkin dia mau dibikin film ini seperti film-film yang musical. Ya jadi selalu setiap adegan tuh musiknya nonstop gitu. Bagus, dan musiknya untuk sepertiga di awal film ya sampai sepertiganya itu dapat banget. Semuanya dapat bagus, semuanya bagus. Nah, mulai nih gue menyebutnya part tengah lah ya. Part tengah yang dimana dia udah mulai ketemu si karakter Mary ya. Terus tiba-tiba ada sebuah karakter yang jahatnya gitu kan, yang ini si Mary-nya segala macem. Agak dapat. Ya awal-awalnya dapat. Tapi mulai, kalau menurut gue fasenya tuh mulai tap. Fase yang di awal kan tadi bagus tuh yang tap sampai dia akhirnya dapet, terus akhirnya dia ikut lomba ada tap. Harapan gua di tengah-tengah harusnya fasenya agak kendor dikit, ngerem dimana kita bisa oh ini ada Mary, ada apa. Tapi yang terjadi yang gua rasain fasenya tetap tuh tap. Tahu ya Mary, terus dia nyertain kan bapaknya dia, ibunya dia ditangkap sama sosok apa pakai radio gitu loh. Tap terus akhirnya oh ya udah bantuin ya kita. Akhirnya terjadi apa istilahnya kong kali kong lah ya. Tuker-tukeran ini ibaratnya ya udah gue selamatin orang tua lu kata si Don. Bantuin gue di project ini di mana gue nyanyi gitu kan. Udah tuh jalan tap terus tahu-tahu nggak tanpa sadar tahu-tahu udah bisa nyanyi. Itu bagi gue sorry terlalu cepat. Jadi ketika adegan Don ya, yang which is banyak dari lu pada bilang kan, pasti pada lu nangis bang adegan si Donnya nyanyi bagus banget. Jujur musiknya enak banget. Sampai sekarang musiknya lagunya enak soalnya, lagu enak banget sumpah. Tapi lagi-lagi bagi gue terlalu cepet. Nggak ada rasa kalau bahasa guanya tuh kayak multi-million dollar moment. Film itu menurut gue ada momen dimana million dollar momennya di tengah atau di ending atau dua-duanya. Ini gue ngerti maksudnya. Jadi maksudnya gue ngerti gitu loh. Jadi kalau gue baca di beberapa review juga lumayan banyak yang ngasih review bahwa secara cerita menurut gue B aja 7, ada yang bilang 6 apa segala macam. Menurut gue nggak gini, ada setuju ada nggak setujunya. Nggak setujunya adalah bagi gue ceritanya bagus. Gue ngerti ceritanya mau kayak gimana. Tapi secara fase, jadi berarti gini, lu bayangin ini ada sebuah cerita, tapi nyeritain tuh terlalu cepat. Harusnya kan juga kalau lu bacain cerita aja nih buku dongeng gitu, ya ada ngeremnya, ada tahu kapan momen gitu. Wah kalau serem tuh ada kayak, gitu dulu apa gimana gitu ya. Ini terlalu cepat, tap, fasenya tuh gitu aja. Bahkan bisa dibilang dari ujung awal film sampai ujung akhir film fasenya tuh kayak tap sama terus, fasenya sama, nggak ada tuh ngerem nggak ada, gue nggak ngerasain sama sekali. Fasenya tuh selalu tap oke gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi pertengahan film gue udah mulai begini nih, jujur nih gue udah mulai begini. Terus gue lihat depan juga orang tua udah pada gitu, padahal itu momen dimana si Donna nyanyi yang harusnya kita tuh kayak weh, satu pun dia di bioskop gua itu ya nggak ada tuh yang paling anak-anak pada weh, tapi nggak, gue harus jujur gue nggak dapet ya. Jadi pas Don datang oke si Don nyanyi, tapi kan gue ngerti maksudnya. Maksudnya ini seharusnya kan kita merasakan si Don tuh kayak wah sebuah pengalaman yang dia udah dari ini ya belajar nyanyi, terus tiba-tiba dia menemukan rahasia ibunya kan. Itu kan di situ ada pendalaman tuh padahal tuh. Bahwa pas dia ketemu di belakang bukunya ada nyanyian ibunya,
Terus dikasih lihat pula kan bahwa ibunya tuh nulis untuk anaknya, seorang ibu bapak yang sayang kepada anaknya. Cuman sayangnya fasenya tap 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 tap, nggak dikasih ngerem cuy. Akhirnya gue tuh pas nontonnya kayak terus tau udah dia bisa nyanyi, tau dia menang, oke. Sayang banget tuh bagi gue itu miss, karena gue nggak ngerasa gue di situ, sayang banget. Terus udah kan tiba-tiba kelar tiba-tiba terus yang berkhianat bukan berkhianat sih, jatuhnya si Donna kayak ya biasa lah ya, dibikin di sini Donna bersifat ya anak kecil lah. Janji habis itu ya udah tapi nanti aja ya gini. Aduh, terus si hantunya ceritanya marah gitu kan ya, segala macam. Terus singkat cerita, nah ini juga agak pendalaman karakter yang agak menurut gue membingungkan, dan ternyata bini gue juga setuju pas nonton. Siapa Kades ya? Kades sama Pak RT sih Kades ya jatuhnya ya? Kepala desa kan? Kepala desanya ini kan tadinya kan kayak di apa istilahnya digambarkan tuh baik banget segala macam gitu kan. Gue ngerti sih mau twist. Ternyata kadesnya inilah sih yang penjahatnya gitu kan ya. Dan penyebab jahatnya dikasih lagi. Jadi secara pendalaman karakter dibilang nggak ada juga nggak ada ya. Kadesnya diceritain kan tuh bahwa si kadesnya istrinya dibunuh gitu kan ya. Udah gitu kebetulan dikubur, kuburannya digusur pula jadi yang tempat dimana Don main itu kan, di gudang itu. Tapi maksud gua, apa alasan dia jadi jahat banget? Cuman gara-gara nggak dapet bagi gua alasan untuk dia jadi jahat banget, terus apalagi jahatnya ke orang yang terus tiba-tiba juga awalnya kan nggak apa-apa terus tiba-tiba jahat jadi nginjak kaki orang gitu. Kurang aja sih. Tapi itu pun gue tau kenapa, karena lagi-lagi fasenya terlalu tap. Gue tuh harusnya pas lagi adegan yang dia balik lagi tuh ya ke gudang itu, harusnya bisa lebih ngerem dikit kalau menurut gue. Ngerem, kasih napas dulu. Jadi secara grafik, ibaratnya grafik nih ya, secara grafik tuh jangan rata gitu. Film Jumbo, mohon maaf, tapi gue harus jujur, film Jumbo ini secara grafik tuh rata. Ibaratnya kalau game, gue kayak mainin Final Fantasy 16. 16 tuh banyak, keren. Tapi karena terus-terusan begitu jadi rata gitu kan ya. Ada kalanya hal-hal bagus juga jangan terus-terusan, jadinya rata secara grafik. Harusnya ada grafik tuh di awalnya keren, terus ngerem dulu. Jadinya dapat lagi, ngerem lagi gitu. Nah ini jujur secara film gue yang ngerasa gitu, kayak di jalan tol terus. Nggak pernah ada yang remnya sama sekali. Terus si Donna juga ya sama yang temen yang jahat ternyata baik lah, ibaratnya gitulah ya, ada lah ibaratnya dibikin manusiawi. Sebenarnya hal-hal yang dibikin manusiawi ini gue suka. Jadi si Donna yang punya sisi nggak mau dengerin orang lah, bla 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 lah ceritanya kan di situ. Dia akhirnya dinasihatin neneknya untuk jadilah orang yang mendengarkan gitu gitulah ya. Terus yang si temen yang si jahat ini gue lupa namanya siapa namanya, lu ingat gak? Ih kok kamu inget sih? Si Ata kan awalnya kayak jahat banget, ternyata dia ada alasannya ya, bahwa dia ya jadi ngambek aja kenapa sih hidup dia selalu jadi orang susah, apalah, kakak itu selalu ini padahal kakaknya baik gitu-gitulah ibaratnya. Kakaknya selalu sial mulu padahal kakaknya baik, udah gitu pakai pula si kepala desa ternyata jahat gitu kan ya. Tapi semua itu lagi-lagi bagi gue terlalu cepat, terlalu kayak fasenya itu terlalu tap gitu. Nah udah gitu sampai di ending di mana orang tuanya juga kejar-kejaran tuh kan, jadi pakai alat itu. Ya ada beberapa jokes yang mau masuk tapi lagi-lagi. Dan gue nih jujur di bioskop gue tuh pas jokesnya itu yang gak ada yang ketawa, karena gak ada remnya cuy. Gitu jujur aja gak ada remnya sama sekali. Ya tapi pas beberapa hal kayak hal-hal sederhana kayak yang adegan yang dia ngejar-ngejar buku si Atta tuh yang masuk ke rumah yang si Atta lagi nyukurin rumput itu lucu sih, itu beberapa lucu, anak-anak juga pada ketawa gitu kan ya. Tapi hal-hal lainnya sayangnya nggak ada yang ketawa karena terlalu momennya terlalu kayak set gitu, terjadi terlalu cepat, nggak ada remnya. Habis itu pas terakhir aja, pas lagi si akhirnya ya semuanya selesai lah ya, harusnya sih harusnya pas lagi si kepala desa juga yang nyerang terakhir tuh, yang habis itu akhirnya semuanya kelar sama si Mary-nya itu dikasih kekuatan segala macam buku itu. Tapi lagi-lagi bagi gua pendapat pribadi kurang dapat. Malah, nah ini dia. Udah kan tuh akhirnya si Mary-nya pulang aja. Mary pulang gitu terus tumbuh bunga kan gitu. Gua kayak nggak dapet, mohon maaf gua nggak dapet. Tapi habis itu udah kelar, pas habis kelar, udah kan tuh ceritanya beberapa tahun kemudian, 2 tahun atau beberapa tahun kemudian gitu, dimana si Donnya udah jadi, dia melihat gitu kan, udah teman-temannya udah pada bikin cerita dongeng sendiri segala macem.
Terus dia ke atas, pas dia ke atas mainin radionya, dapat frekuensi bapak ibunya. Itu gue dapet. Itu gue sedih karena udah ngerem. Itu loh. Pas gue itu, anjir, gue bilang oke, deh gue dapet. Siapa lagi kebetulan gue yang kata bokap gue lagi jadinya. Itu pun kenapa jadi dapet karena udah ngerem. Akhirnya ngerem. Maksud gue, kenapa nggak dari tadi ada ngerem-ngeremnya gitu pas di tengah segala macam. Itu terus tap. Akhirnya pas di akhir set gitu, tapi udah tamat. Ada kelar. Tapi ya alhamdulillahnya kalau bagi gue ya, secara pesan masih dapat gitu kan ya. Cuman sayangnya segala bagian actionnya, apalagi yang di tengah ke akhir, nggak dapat karena nggak ada ngeremnya. Kalau seandainya ada ngeremnya, menurut gue akan lebih dapat. Sama juga kalau ini penyakit yang juga gue aja bikin film masih sering banget gue lakuin, yaitu kurang established shot. Banyak banget scene-scene yang apalagi kalau cut dari suatu tempat ke tempat lain itu langsung di medium shot ketemu medium shot. Kurang shot dari yang memperlihatkan seluruh kota misalnya gitu, atau seluruh desanya, atau lagi di mana misalnya dari tempat ini ada dulu tuh bird eye view dulu apa-apa. Habis itu ini kebanyakan gue liat tep jadi rasanya agak sinetronish, kayak sinetron ya, which is itu juga masih kelemahan kita bersama kadang-kadang sebagai sinematografi atau pembuat film. Jujur aja, ibaratnya kita yang sebagai penonton tuh nggak ada kayak, ntar lo ini kok oke ini di mana nih, oh gitu. Nah itu gue masih ngerasain, jadi masih kurang menurut gue adanya established shot. Ini by the way gue udah mulai masuk ke apa yang menurut gue kurang ya. Jadi menurut gue fasenya tuh terlalu tap. Audionya tuh beberapa hal gue nggak ngerti, gue bener-bener nggak denger ngomong apa. Bahkan ada beberapa jokes ya kan, lagi ngejokes itu tapi gue nggak denger audionya nih ngomong apa ini. Terus ada yang dubbingnya kayaknya emang bener-bener anak kecil ya kayaknya ya, dubbernya ya untuk karakter anak-anaknya ya. Nah itu ada beberapa dia ngomong yang kata-katanya tuh nggak full tapi lolos aja gitu. Bukannya ya deh ulang deh, tadi lu ngomong kayak kurang deh. Apakah ada banyak lah si Don itu ngomong kayak kata-kata tuh nggak full gitu. Misalnya harusnya keluar misalnya, ini malah kelu gitu tapi lolos aja gitu. Jadi ya ya harusnya sih jangan gitu kan ya. Sisanya ya animasinya, banyak orang yang bilang animasinya kurang gini-gini. Gue nggak setuju. Animasinya bagus banget cuy. Animasi bagus, lightingnya bagus. Ini pertama kalinya gue ngelihat animasi Indonesia terutama ya, yang lightingnya itu udah ya gue ngeliatnya udah kayak film Disney, udah kayak Pixar. Maksudnya secara lighting udah cakep banget. Ya ada beberapa yang noise segala macam, tapi ya kalau lu 3D renderer lu tau lah penyebabnya apa gitu kan ya. Dan itu malah bikin bagus. Gue aja sekarang bikin film pakai DaVinci Resolve, gue kasih noise biar kelihatannya bagus, malah biar kayak film look. Karena film zaman dulu kan ada noise-nya gitu kan ya, media film bukan media digital. Digital ada noise tapi noise-nya color noise jelek. Kalau dulu kan ada grain, ibaratnya film grain ibaratnya gitu kan. Tapi anyway, secara keseluruhan ya kalau lu nanya gue, Bang jadi menurut lu gimana Bang film Jumbo? Sangat tidak adil menurut gue kalau ada yang keras juga kan, ada yang keras banget tuh, ada yang bilang wah apaan ya film kayak gini, ini mah jelek ini, terlalu keras menurut gue. Terus ada juga yang bilang secara cerita tuh ya 6 atau 7 lah. Kalau gue bilang, gue ngerti arah cerita di mana dan gue bilang ceritanya itu justru malah 9 secara cerita ya, karena gue ngerti ceritanya arahnya kemana. Tapi secara fase, jujur fasenya lah yang bikin banyak orang nggak dapat, dan itu yang gue sadarin. Jadi gue pas nonton selesai itu kayak oke. Nah bini gue juga sama, pas udah kelar tuh kayak bagus sih, cuman apa ya ada. Terus gue bilang sama bini gue, fasenya bah, ya kan. Sekarang gue ngerti kenapa banyak orang bilang ceritanya 7. Ceritanya nggak 7 menurut gue, ceritanya bagus, fasenya nggak ada remnya. Kayak di jalan tol terus. Kebetulan pas di scene awal, sepertiga awal pas fasenya untuk ceritanya. Tapi pas udah di tengah sama di akhir nggak pas fasenya, ada yang harus direm dikit. Apalagi kayak pas di tengah tuh yang pas dia masih belajar, ketemu si Mary-nya terus ngerem tuh, tapi tap untuk itu musiknya jadi belakangan jadi kayak masih jalan tol terus gitu rasanya. Udah gitu pas di ending juga apalagi tambah nggak ada ngerem-ngeremnya gitu kan. Gitu sih menurut gua kurang lah ngerem. Kadang-kadang ngerem itu bisa ditambah loh, bisa ditambah dengan hanya sesimpel dialog. Tambahin aja dialog kayak apa gitu, dialog yang jangan isi terus. Itu juga nggak dialog tuh nggak harus isi terus juga, jadi nggak harus yang bermakna terus juga.
lagi-lagi ingat, sebuah gelas dituang teh satu teko banjir juga, terlalu jadi nggak enak gitu loh. Jadi kadang-kadang harus ya udah pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jangan ber banjir. Menurut pendapat gue gitu. Jadi kalau ada yang bilang kisahnya juga jelek, gue nggak setuju. Kisahnya bagus, cuman fasenya bikin orang jadi salah kaprah. Jadi ngira bahwa sedihnya nggak dapat, padahal nggak dapet itu karena fasenya terlalu cepat. Jadi nggak ada yang ibaratnya grafik ya, lo bayangin awal film nih dari set terus di rem dulu. Nah ini harusnya yang pas di tengah tuh, yang pas lagi si Donna nyanyi itu bisa jadi begini, bisa jadi grafik yang naik asal diturunin dulu sebelumnya. Jadi masalahnya sebelumnya jadi datar aja gitu. Nah juga kan kemarin gue abis nonton lagi Coco yang Disney gitu kan ya. Itu tuh ada kontrasnya di antara kisah-kisah di awal sama dia sama ayahnya, ibunya, buyutnya ayah ibunya. Habis itu di ending kontrasnya itu tercapai di mana si buyutnya itu ngasih lihat fotonya dan segala macam kan. Nah untuk yang Jumbo ini sayangnya kalau menurut gue yang pas lagi di si Donna nyanyi itu harusnya bisa dapat banget tuh kontrasnya, sayangnya nggak dimanfaatin. Jadi yang gue rasain adalah begitu dia abis nyanyi itu malah lebih kayak nyanyi lega menang, abis itu langsung ke masalah si Mary-nya itu kan. Tapi kurang dapat di mana kayak oke, mama ini adalah lagu kamu yang aku bawain terus aku menang. Kurang dapat tuh, harusnya menurut gue bisa lebih dipush dan ditekankan supaya lebih terharu. Kalau gue sih jujur agak kurang dapat di situnya sayangnya. Nah terus ya gue juga kayaknya entah kenapa pengen bahas aja lucu sih sebuah kontroversi dari film ini. Sebenarnya bukan dibilang kontroversi juga, kalau menurut gue ya inilah kenapa kita ini jadi manusia di dunia yang penuh dengan sosial media ini, which is bagi gue bullshit ya. Bayangin gue orang yang nyari duit di sosial media, tapi gue akan bilang sosial media is bullshit. Batuk tuh gue. Sosial media itu harusnya kalian pakai ini hanya untuk nyari duit tuh deh, atau bikin meme, ngelawak-ngelawak, bikin status di Facebook lucu-lucuan, itu aja sih saran gue. Pakai sosial media tuh buat gitu-gitu aja, jangan buat berantem, jangan buat aneh-aneh, buat ngobrol tuh nggak baik sosial media. Lu justru sosial media, bro, kita ketemu yuk di mall ini atau di cafe ini atau di luar di mana di taman, habis itu ngobrol di taman. Saran gue, kenapa? Sosial media itu era-era dimana banyak fitnah, banyak yang aneh-aneh, jadi aneh, ya. Contoh, kemarin ada viral. Jadi ibu-ibu ngebahas, ini menurut saya tidak islami, gitu. By the way buat teman-teman non-muslim ya, di Islam itu kita percaya bahwa kalau orang meninggal tuh ke alam kubur dulu, habis itu baru ke ya timbangan di akhirat, masuk surga apa neraka, ya seperti itulah kalau di Islam. Nah terus ada nih ibu-ibu nge-review, bahwa di review lengkapnya by the way, ternyata pas gue ulik, pas gue cari tahu, gue tabayun, si ibu ini muji, bagus filmnya. Dia bilang bagus filmnya. Tapi dia bilang, ya kita harus kasih juga ke anak-anak kita bahwa, kata si ibu itu, bahwa setelah kita mati tuh nggak kayak gini. Nggak terus jadi hantu, abis itu jadi ini. Ya menurut gue sih biarin aja tuh ibu ngejelasin bahwa di dalam Islam ya nggak kayak gitu. Nah ini dia kekurangan satu lagi dari film ini. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada soalnya di awal. Harusnya di awal dikasih tauin film ini adalah fiksi biasa. Film ini hanyalah fiksi belaka. Jangan disamakan dengan pahaman agama bla 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 bla. Harusnya ada kayak gitu disclaimer. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh film ini. Kalau seandainya di film ini ada begitu, kelar. Karena mohon maaf, ini jujur ya. Ini gue jujur loh. Pas gue nonton film ini, gue juga ada rasa kayak gitu. Sumpah, gue nggak bohong. Karena mohon maaf, gini-gini gue anak rohis. SMP, SMA. Ada tuh rasa pas gue lagi sini. Oke, ini lucu sih, ini pasti nih, dalam hati gue nih. Oke, secara market biar umum, jadi jadi hantu begini, hantu begini, makanya namanya dibikin Mary, berarti gitu. Gue dalam hati sampai begitu, sumpah. Tapi ya menurut gue ya nggak harus diributin. Dan lucunya lagi-lagi ya sosmed dibuat seolah-olah si ibu ini tuh kayak anti film ini, terus harusnya lebih islami film ini, padahal enggak. Lo kalau lihat review aslinya dia tuh muji dulu, bagus, tapi mohon maaf ya secara akidah seharusnya begini untuk para orang tua. Dia pun nasihatin orang tua buat ingetin anaknya. Ya udah sih menurut gue nggak usah diributin. Ngapain diributin? Makanya kayak begini ya, kita tuh harus sering bertemu di luar rumah menurut gue. Jangan kebanyakan dikit-dikit sosmed. HP dipakai buat main HOK aja, denger nggak editor? Jangan pakai buat sosmed. Sosmed tuh penuh dengan ketolong. Nih,
Ini gue setuju banget sama omongan teman gue yang rambutnya botak. Dia pernah bilang bahwa lu bayangin ntar, udah negara demokrasi, yang dimana artinya anak TK sama profesor bisa ngomong bareng di wadah yang sama, sosmed pula. Ini hasilnya. Jadi maksud gue, udah tahu kan nyatanya kayak begini, di mana anak TK sama profesor bisa di wadah yang sama bertemu, udah nggak bisa mempercayai apa yang ada di internet. Lu harus ketemu 4 mata dengan ngobrol. Nggak usah lu ribut-ribut di internet sama hal-hal yang belum tentu bener gitu kan. Lu cross check dulu, tabayun dulu, begitu kalau menurut gue. Yang nggak penting sih. Nah terus pengen tambahin lagi juga sebagai gue yang bisa dibilang gue tuh nggak terlalu religius banget orangnya. Tapi kalau ada hal-hal tentang agama, gue apalagi yang bikin adem, gue tuh suka demen aja menyebarkan gitu ya. Jadi sutradaranya, which is si Mas, aduh gue lupa namanya siapa, Mas Kiki namanya? Iya Mas Rian, which is yang kalau teman-teman mungkin dulu suka nontonin Malam Minggu Miko ya, itu pasti tahu siapa beliau. Jadi rupanya beliau ini mengerjakan film ini dan timnya tentu para kru semuanya ya, yang menurut gue luar biasa sekali kalian. Itu udah dari 5 tahun lalu. Dan rupanya pas film-film ini hampir selesai atau sebelum selesai, beliau ini lagi umroh gitu ya atau naik haji. Ada doanya, fotonya. Salah satu doanya adalah semoga film Jumbo ini 3 juta penonton lebih. Itu menurut gue, itu gue terharu pas lihat. Pas lihat gambar jujur gue terharu. Itu soalnya berapa kali di kehidupan gue, itu kayak gitu bro, terjadi bro. Dimana kita berdoa, terus dikabulin sama Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa yang nggak kita pikirin. Ya gue yakin Mas Rian nih kalau menyadari gitu, gila kok bisa 4 juta penonton, pasti ya emang dengan kerja keras. Tapi wow, ya kan banyak juga film-film lain yang dikerjakan dengan kerja keras gitu kan ya. Tapi could be because of your prayer man. Bisa jadi karena doa lu gitu loh. Itu gila sih, luar biasa. Apalagi pas gue baca juga Jumbo ini, niatnya itu gue suka banget. Niatnya Mas Rian ini, gue pengen buat film yang dimana ngumpulin keluarga, dan itu terjadi bro. Lu kalau mau tahu gue ke bioskop sekarang nih ya, bawa bapak bawa anaknya, itu pemandangan indah cuy. Yang mohon maaf akhir-akhir ini gue curhat dikit boleh ya? Curhat ya. Gue tuh kalau nonton serial nih nggak bisa gitu di TV ruang tengah tuh nggak bisa. Contoh HBO yang rame-rame tuh gue lugu gue nih. Bang lu pada nih nonton Euphoria bang. HBO Max nonton ruang tengah, tolol menurut gue. Nonton kan set kok bagus sih. Tapi maksud gue ini minimal nonton sama bini gue dan di HP, nggak bisa nih di TV ruang tengah. Waduh, ntar nyokap gue lewat nonton, oh gini kamu nontonan sekarang Tara gitu. Jangan di search ya by the way buat adik-adik ya, Euphoria nggak bagus. Nah, jadi sekarang tuh banyak ya, belum lagi disisipin agenda-agenda, apa segala macam. Mohon maaf gue sebut nih Disney, agenda apa lah. Gue seneng ada film yang buatan lokal pula, nggak usah lah please ke depannya ya, nggak usah ya, lu pade, lu juga ya, semua orang Indonesia bikin animasi, jangan udah agenda. Gue tahu akan banyak jalan menuju dark side, apalagi kalau banyak duitnya. Ya lu kata kenapa gue jadi YouTuber? Gue pernah ngedit ya serial TV-nya Steven Spielberg, judulnya Smash dulu. Kenapa gue pensiun? Gue pilih jadi YouTuber. Ya karena gue tahu akan ada dark side kalau gue pergi ke situ. Dan ternyata benar, by the way. Walaupun ya gue nggak mau buka banyak lah. Tapi ibaratnya next time lah kalau cerita lain itu ntar pengalaman saya di dunia ini. Gitu mungkin ntar gue bikin video. Tapi intinya don't turn to the dark side. Gitu aja sih pesan dari gue. Untuk para teman animator, kayak membuat film semuanya sih. Intinya gitu aja. Oke guys, jadi itulah review saya dari Jumbo. Kalau misalnya lu nanya sama gue, jadi review lu berapa bang? Secara angka, gue gak mau ngasih angka. Kenapa? Ini kondisinya di Indonesia, animasi apalagi 3D, animasi 3D, itu sangat langka sekali. Apalagi yang tiba-tiba bisa, konon kabarnya sekarang ini sudah menjadi animasi terlaris di Asia Tenggara. Jadi bagi gue kalau emang mau kasih review, ini adalah the most beautiful, the perfect baby step out of 10. Baby step tapi lu udah langsung cus se-Asia Tenggara nomor 1 untuk animasi. Itu luar biasa bagi gue, suatu pencapaian yang luar biasa. Nah cuman pesan dari gue yaitu dia sih, untuk fase bisa dilihat lagi. Bahkan film ini ya walaupun tadi ada kekurangan audio segala macam, kekurangan audio tuh nggak yang sampai jelek banget, tapi yang paling menurut gue yang paling krusial tuh lebih di fase. Ya kalau fase ini dibenerin ke depannya, tahu cara ngerem gimana udah sih lu akan
gue janji setiap ada animasi Indonesia gue ke bioskop. Karena jujur ya, ini menurut gue film-film Indonesia lagi luar biasanya. Ini kalau mau curhat lagi, gue kayak nonton kayak agak lain nih misalnya kan. Apa sih rame-rame? Gue tuh udah negatif duluan gitu lah. Paling filmnya jelek, jujur nih. Gue nonton kan, pas nonton nangis gue. Film lucu lah agak lain tuh. Ngakak pas adegan-adegan lucunya, tapi pas adegan nangisnya gue nangis cuy. Secara fase, secara cerita, itu gue belum bikin kopinya by the way itu agak lain. Bagus, jadi banyak banget film Indonesia tuh yang bagus. Serial, walaupun gue misalnya kan gue ngekritik tuh Sri Asih, ya kan, yang superhero. Tapi gue suka banget Tira, yang di Disney. Lucunya Tira, banyak yang gak demen. Banget terlalu lama fasenya tuh. Justru itu yang bagus fase film. Yang kalem, penerapan karakternya cakep, semuanya actingnya cakep. Kecuali di endingnya jujur nih kritik gue ya. By the way sekalian, gue jadi sekalian review-review yang lain nih. Yang Tira endingnya menurut gue aktor yang meranin si penjahatnya agak kurang keluar dari segi intonasi suara. Lagi-lagi kurang meyakinkan, tapi bagus-bagus aja. Dan kalau ada yang bilang, tapi kurang epic bang. Budget bro. Gue pas nonton aja, kan gue ngedenger duluan nih, kurang epic bang endingnya. Pas gue nonton, bro, lu cek deh channel Taras Movie gue. Dulu bikin The Hideout tuh, yang soal mau bikin visual effects ceritanya kan. Serial. Lu kata murah, gue bikin satu episode 40 juta, itu kan cuman game, maksudnya ibaratnya kita bikin buat YouTube doang. Tahun 2017, modal 40, lu kata bikin film pakai daun mangga gitu kan. Nah tapi wajar, orang awam ya kalau misalnya wajar. Makanya ya itu pun tadi yang protes-protes, yang kritik-kritik gue barusan yang kayak audio segala macam, kritik dari gue sebagai orang yang kebetulan pernah di dunia itu kan. Tapi gue yakin kalau penonton awam, orang-orang itu pasti akan enjoy si film ini sih kalau gue bilang ya. Jadi sukses untuk Jumbo, untuk filmnya, perbanyak film-film bagus di Indonesia, tidak hanya animasi, semuanya. Gue pengen Indonesia tuh kembali menjadi targetnya bukan hanya duit doang tapi juga kualitas. Mohon maaf ya, gue harus ngomong. Iya, karena gue punya pengalaman. Ntar itu cerita lain lah. Tentang pengalaman buruk gue di kenapa gue akhirnya pensiun jadi gamer. Sekarang gue nggak tahu gamer. Keren gitu ya kan. Kemarin gue sempat 2 tahun lalu ya, gue ngisi jadi pembicara sebagai animator gitu. Ada penonton yang nanya, Bantara kan gamer, kenapa jadi pembicara animator? Anjay, gue sekarang dikenal sebagai gamer doang gitu. Iya, karena gue lupa guys, gue lupa terakhir gue bikin visual effects gitu-gitu aja tuh tahun 2016an gitu kan ya. Dan itu udah hampir 10 tahun lalu. Gue tuh lupa. Dan pandemi tuh ngepotong 5 tahun cuy. Pandemi itu sadar gak sih? But anyway, udahlah ya. Intinya guys, luar biasa ya. Kita tunggu lagi karya-karya dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang Indonesia. Semoga pas banget momennya soalnya bro. Pas lagi animasi luar ya kan. Lagi, ya mohon maaf, banyak agenda aneh apa segala macam. Kita ke atas. Oke, thank you. Sampai jumpa di ngopi yang berikutnya. Mana nih ngopi gak ada minumannya. Next ngopi apa ya? Gue banyak loh yang belum gue ngopiin. Minecraft the movie, mengkhianat. Udah nonton juga kan lo? Gue belum. Sekalian gue lagi banyak waktu nonton film-filmnya Minecraft yang orang banyak yang bilang, nih filmnya jelek. Emang jelek ya? Bagus apa jelek? Fun ya, fun pasti. Fun. Enteng dan fun kan? Jadi bukan jelek kan sebenarnya, enteng dan fun. Oke, gue tahu tuh. Karena biasa juga ada yang kayak gue yang kritik itu terlalu, maksudnya gini, bukan kayak gue, maksudnya orang yang ngerti film terus ngeritiknya tuh terlalu film jelek. Padahal pas gue nonton, maksudnya ya udah ini buat umum gitu kan, fun gitu. Ada juga film kayak gitu guys. Oke lah.